amanah. Berarti amanah ini ada macam-macamnya. Yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bunyinya bagaimana amanah ini? Amanah itu misalnya kita harus melakukan amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia dan beribadah kepadanya. Dengan demikian, jika kita termasuk orang yang amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, amanah itu harus misalnya kita beribadah itu adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian ada lagi misalnya kita menjalankan perintah Allah dengan bersungguh-sungguh. Contohnya apa? Puasa boleh. Sedekah. Sedekah. Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sudah termasuk. Kemudian ada lagi? Apa lagi? Membayar zakat boleh. Dan naik haji ke Baitul apabila mampu. Kalau tidak mampu berarti kita tidak naik haji. Nah, sudah. Kemudian B, amanah terhadap sesama manusia. Ya, amanah terhadap sesama manusia. Ini amanah terhadap sesama manusia. Apabila kita menerima amanah harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan, apa hukumnya? Berdosa. Ya, kalau tidak disampaikan berdosa. Coba dengar amanah terhadap sesama manusia hubungan dengan pemenuhan hak sesama manusia sebagai konsekuensi dari perannya sebagai makhluk sosial ketika bermuamalah atau berinteraksi dengan sesamanya. Hal itu diwujudkan dengan menjaga apa yang dititipkan atau diamanahkan kepada orang lain. Nah, apabila kita menerima amanah harus disampaikan. Jelas? Jangan menerima amanah itu tidak disampaikan. Hukumnya berdosa. Sudah? Tiga maksudnya C, amanah terhadap diri sendiri. 3, amanah terhadap diri sendiri. Siapa itu diri sendiri? Kita. Bagaimana amanah diri sendiri? Contohnya bagaimana? Coba, ada yang bisa jawab? Coba dengar ya. Amanah terhadap diri sendiri berhubungan dengan peran manusia sebagai makhluk individu yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus diselesaikan diri sendiri. Misalnya kita berbakti kepada orang tua, apa hukumnya? Fardu bukan kifayah. Kalau fardu kifayah, fardu atas seorang
kehidupan ketika diberi titipan baik berupa barang atau apapun. Misalnya orang menitip barang kepada kita, kita harus menyampaikan kepada orang tersebut. Itu adalah menerapkan perilaku amanah. Kemudian B, senantiasa menjaga rahasia dari pihak-pihak yang tidak diperbolehkan untuk mengetahuinya karena hal itu dapat berakibat fatal. Karena di sini sudah dijelaskan baik bagi kita yang diberi amanah maupun pihak lain yang terlibat. Kemudian selanjutnya menjaga semua karunia Allah SWT seperti tubuh, kesehatan, jabatan, kekayaan dan keluarga. Maksud di sini menjaga semua amanah yang harus kita sampaikan. Kemudian selanjutnya hikmah perilaku amanah. Perilaku amanah di sini ada juga hikmahnya. Contohnya orang yang amanah akan dipercaya orang lain. Itu salah satu ciri-ciri orang munafik. Apabila menerima amanah dia mengingkarinya. Kemudian di bawahnya amanah yang akan dicintai dan dihargai sesama. Berarti kita selalu menerima amanah atau baik kita menyampaikan kepada orang lain. Kemudian orang yang amanah dalam kehidupan akan lebih berkah dan bahagia. Berarti orang yang menerima amanah dalam kehidupannya berkah dan bahagia. Berkah itu yang namanya bermanfaat dan bahagia. Bahagia tanya. Kita selalu menghargai misalnya pendapat orang lain, atau kita selalu menjaga nama baik teman sejawat kita. Itu adalah bahagia dunia dan akhirat. Sudah. Kemudian ini ada satu lagi pengertian jujur. Jujur. Satu, pengertian jujur. Kemudian dua, macam-macam jujur. Jujur dalam niat. Maksudnya apa jujur dalam niat? Bisa dimengerti? Jujur dalam niat bagaimana? Jujur dalam niat jika suatu amal tidak diniatkan untuk menghadapi ridha Allah, maka hal tersebut akan merusak kejujuran niat. Perilakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. Berarti jujur itu dalam menyampaikan sesuatu amanah. Kemudian jujur dalam ucapan. Seseorang dianjurkan menjaga lisan. Lebih baik tidak berkata apapun kecuali dengan benar dan jujur. Jujur berkata benar artinya kita selalu menjaga amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah? Ada yang bisa dimengerti? Bagaimana? Bisa? Kemudian C, lanjutkan jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Contohnya seperti ucapan seseorang. Apa yang kita ucapkan? Dalam arti yang kita ucapkan artinya jujur, berkata benar. Itu adalah jujur. Dunia. 54 yaitu ada 5 soal. Ya. Baiklah, yang nomor 1 coba didengar. Jelaskan yang dimaksud dengan jujur. Sudah kita jelaskan tadi ya. Nomor 2, tulislah contoh perilaku jujur dan niat. Perilaku jujur dan niat. 3, tulislah contoh perilaku jujur dalam ucapan. 4, tulislah contoh perilaku jujur dalam tekad dan memenuhi janji. 5, tulislah hikmah berperilaku jujur. Hanya 5 soal. Bisa dimengerti? Insya Allah kita akan membuat soal tepat dan benar. Kita akan nanti kalau sudah siap kita akan beri
1. Siapa yang paling benar? Siapa yang paling banyak yang benar? Insya Allah kita semua di